Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Channel. Jangan lupa, jangan bosan-bosan like, subscribe, dan share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Dan selalu hidupkan tombol notifikasinya untuk tekan video-video terbaru dari Yudi Channel. Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat. Jangan lupa, jangan bosan-bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hari ini masih diberikan kesehatan. Baik anak-anakku, kita akan melanjutkan yaitu materi subbab yang keempat, yaitu persamaan trigonometri berbentuk, ini kita lihat di layar anak-anak, cos dalam kurung X ditambah A ditambah cos dalam kurung X ditambah B sama dengan C ya. Kemudian yang kedua, sin dalam kurung X tambah A ditambah sin dalam kurung X tambah B sama dengan C. Nah, kedua bentuk seperti ini kita lihat, ini sudah ciri kita bisa menggunakan rumus jumlah dan selisih ya, dan selisih dua sudut. Nah, kita lihat di sini di rumus yang kita pakai, saya pakai yang ini ya, rumus jumlah dan selisih dua sudut, atau yang ini boleh sama saja ya. Ini pasti kalian ingat ya. Jadi kalau sin A ditambah sin B sama dengan 2 kali sin setengah jumlah dari kedua sudutnya kali cos setengah dalam kurung selisihnya ya, setengah selisih dari kedua sudut itu ya. Kemudian sin A kurangi sin B sama dengan 2 cos setengah dari jumlah kedua sudut di sin setengah dari selisih kedua sudutnya. Kemudian kalau cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah dalam kurung jumlah kedua sudutnya kali cos setengah dari selisih kedua sudut. Kemudian yang keempat, kosinus A kurangi kosinus B sama dengan negatif 2 kali sin setengah dari jumlah kedua sudut kali sin setengah dari selisih kedua sudut. Atau pakai rumus yang ini sama saja ya. Kita lihat di sini anak-anak udah diciri, kalian ingat di SMA kalian pasti hafalnya ya. Sinta punya kos-kosan, boleh kos-kosan itu milik Sinta. Ada yang banyaklah cara kalian menghafal atau mengingat rumus tentang trigonometri ya. Kita lihat anak-anak di layar, saya kasih contoh ada beberapa soal bagaimana menyelesaikan soal persamaan trigonometri berbentuk rumus jumlah dan selisih. Nah, kita lihat, kita baca anak-anak bersama-sama. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin dalam kurung 60 derajat ditambah X dikurangi sin 60 derajat kurangi X sama dengan 1. Intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini ya. Sin A tambah B kurangi sin A kurangi B. Ini bisa pakai rumus yang ini. Ya, berarti jadi sin dalam kurung A tambah B kurangi sin A kurangi B sama dengan 2 cos A sin B. Nah, kita lihat anak-anak ya. Nah, A nya di sini berapa anak-anak? 60 derajat ya. Kemudian B nya adalah X. Berarti 2 cos 60 derajat sin X sama dengan 1. Nah, anak-anak, langkah selanjutnya sudah kita cari kosinus 60 derajat itu kan setengah. Ya, kita sederhanakan 2 kali ini bisa dicoret, 2 kan 1 sehingga hasilnya adalah 1 sin X sama dengan 1. X sama dengan 1 ya. Ini langkah pertama sudah berhasil. Selanjutnya bagaimana Pak? Nah, kita bisa pakai rumus persamaan trigonometri yang pertama kali yang sudah saya sampaikan video pertama maupun video yang kedua ya. Jadi ada 2 rumus untuk memperoleh X, di sini alfa ditambah kelipatan atau K kali 360 derajat. Kemudian yang kedua 180 kurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita lihat di sini tadi hasilnya sin X sama dengan 1. Sinus sudut berapakah yang hasilnya 1? Kita ingat anak-anak, sinus itu yang bernilai positif di kuadran 1. Dan kuadran berapa anak-anak? Semua Sinta, ayo masih ingat ya? Semua Sinta tangannya kosong ya, kuadran 1 dan 2. Kita lihat di sini ya. Kita coba di ini sin X sama dengan 90 derajat. Sehingga anak-anak X sama dengan 90 derajat. Nah, ini pakai rumus yang pertama. 90 derajat ditambah K kali 360 derajat.
Ya sudah, tinggal kita coba K-nya kita ganti 0. Anak-anak substitusi ke sini. Ya, K-nya kita ganti 0. X sama dengan 90 dan ditambah 0 kali 360. 0 kali 360 ini 0 tambah 90 ada 90 derajat. Memenuhi enggak anak-anak? Kita lihat di sini syaratnya intervalnya berapa? Antara 0 sampai 360. Berarti ini masuk ya. Berarti ini memenuhi. Baik. Kemudian K-nya kita ganti 1 anak-anak. Ya. Sehingga X sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti 360 derajat kali 1 tetap ya 360 tambah 90 450. Berarti ini anak-anak kita lihat berarti lebih ya. Lebih dari 1 putaran, berarti ini tidak memenuhi. Baik. Nah, selanjutnya kita pakai rumus yang kedua. Pakai yang ini ya, 180 derajat kurangi alfa. Ya sudah, X sama dengan 180 kurangi 90, berarti 90. Ditambah K kali 360. Sudah, tinggal uji. K-nya ganti 0. K-nya 0, berarti ini kita ganti K-nya 0. 0 kali 360 derajat. 0 kan, tambah 90. 90 memenuhi. Kemudian kita ganti K-nya 1. Ya. Berarti berapa anak? 1 kali 360 tambah 90, 450. Tidak memenuhi. Ya, baik. Kalau sudah seperti ini, berarti himpunan penyelesaiannya udah kelihatan. Berarti cuma satu ya, 90 derajat. Yuk, sampai di sini ada yang merasa kesulitan matematika. Tentunya kalian ya dulu waktu SMA kan malas-malasnya belajar matematika. Sekarang udah belajar bisa. Teknologi udah ada ya, internet sudah ada di genggaman kita. Oke, nah, kita lanjutkan soal selanjutnya. Ya, kita lihat di layar. Ya, kita baca bersama-sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 5e kurangi sin x sama dengan 0. Intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Nah, ini sudah kelihatan model seperti ini. Langkah pertama, pakai rumus yang tadi. 2 cos setengah jumlah ini 5x, A-nya kan 5x, B-nya x. Berarti 5x tambah x berarti 6x ya. 5x kurangi x adalah 4. Ya sudah, berarti hasilnya adalah 2 cos 3x sin 2x. Ya kan? 3 dari mana Pak? Ini tadi 6x bagi 2. 6 bagi 2 kan 3x. Ya. Kemudian ini 5x kurangi x kan 4 bagi 2 2x. Ya sudah, hasilnya adalah ini 2 cos 3x sin 2x ya sama dengan 0, dibalik posisinya sama aja ya ini anak. Sehingga ini 0 bagi 2 kan 0, tinggal hasilnya adalah ya cos 3x sama dengan 0 atau sin 2x sama dengan 0. Sekarang kita coba kerjakan yang pertama yang ini dulu ya. Kayak rumus ini anak-anak, cos persamaan trigonometri yang kedua cosinus x sama dengan cos alfa. Ada dua rumus di sini. Kita pakai rumus pertama dan kedua ya. Cos 3x sama dengan 90 derajat. 90 dari mana Pak? Ya ini cosinus sudut berapa kayak hasilnya 0 kan 90 ya. Hasilnya adalah 3x sama dengan 90. Nah, ini pakai rumus yang pertama. Tambah K kali 360. Nah, kita kan tujuannya cari X, ini harus berbentuk X sama dengan, jangan sampai ada koefisiennya. Nah, ini sudah X sama dengan 30 dari mana Pak? 90 bagi 3. Berarti 30, kemudian 360 bagi 3, berarti 120. Udah, tinggal kita uji sekarang K-nya. K-nya ganti 0, yuk. X sama dengan 30 ditambah 0 kali 120. 0 kali 120, 0 tambah 30 berarti 30 memenuhi ya. Nah, kemudian K-nya 1, K-nya ganti 1 kali 120 tambah 30 150 karena intervalnya ini sampai 1 putaran ya, dari 0 sampai 360. Baik, kemudian K-nya ganti 2 ya, 30 ditambah ya 2 kali 120 berarti 270 masuk 120 ya. Kemudian K-nya ganti 3 ya, 3 kali 120 tambah 30 390. Wah, ini lihat
tidak memenuhi karena lebih, syaratnya sampai 306. Baik, selanjutnya anak-anak, ya sekarang yang negatif, yang pakai rumus yang kedua ya, tetap yang ini ya. X sama dengan negatif 30 tambah K kali 120 ya. Uji K nya ganti 0, negatif 30 tambah 0 kali 100, 0 utang 30 bayar, belum bayar, berarti tetap ya. 30 negatif 30 tidak memenuhi karena ini batasnya sampai 0. Nah, ini tidak memenuhi. Kemudian K nya ganti 1 anak-anak, negatif 30 tambah 1 kali 120, 120 kurangi 30 berarti 90, memenuhi ya. Kemudian K nya ganti 2 ya. Ya, 2 kali 120 kurangi 30 berarti 210, memenuhi ya. Kemudian K nya ganti 3 ya. 3 kali 120 kurangi 30, 330, memenuhi juga. Kemudian K nya ganti 4 anak-anak. Nah, ini ternyata 4 kali 120 kurangi 30, 450, tidak memenuhi di batas interval ini ya anak-anak. Sudah. Selanjutnya sekarang yang kedua, yang ini ya, sin 2x sama dengan 0. Wow, agak panjang ya, tapi harus semangat ya. Inilah soal matematika, kalian harus semangat ya, meskipun dalam kondisi apapun ya. Sin 2x sama dengan 0 anak-anak, kita lihat di sini ya, sin 2x sama dengan 0 derajat. Sinus sudut berapakah yang hasilnya 0 ya, 0 ya. Kita pakai rumus sin x sama dengan sin alfa. X nya ini pada dua rumus. Rumus yang pertama 2 dulu dan rumus yang kedua nanti ya, sehingga ini hasilnya 2x sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360. Ini masih kan 2x, masih ada koefisiennya, harus berubah menjadi X sama dengan ya, 0 bagi 2 adalah 0, 360 bagi 2 180, berarti X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sudah, kita tinggal uji K nya ganti 0 anak-anak. Ini K nya ganti 0, 0 kali 180 tambah 0 berarti 0. K nya ganti 1 kali 180 tambah 0 180, ini juga memenuhi. K nya ganti 2 ya, 2 kali 180 360 juga memenuhi, masuk ya. Ya, kemudian anak-anak K nya ganti 3. Ternyata kita lihat hasilnya 540. Berarti tidak memenuhi ini ya. Melebihi batas interval. Baik anak-anak, kita lihat di sini ya, lanjutannya pakai rumus yang kedua. 2x sama dengan 180 kurangi 0 derajat ditambah K kali 360. Ini masih posisi 2x, harus membentuk X sama dengan, berarti X sama dengan ini 180 kurangi 0, 180 bagi 2 190, 360 bagi 2 108. Sudah, kita uji lagi K nya ganti 0 anak-anak. 0 kali 180 tambah 90 ya 90, masuk ya, memenuhi ya anak-anak. Kemudian K nya ganti 1 ya, 90 tambah 100 tambah 1 kali 180 270, masuk lagi. Hai. Kemudian K nya ganti dengan 2 anak-anak, berarti 450, lagi-lagi melebihi batas interval, tidak memenuhi. Sudah, maka ayo yang sudah saya centang tadi anak-anak, berarti tinggal kita masukkan ke himpunan penyelesaian. Oke. Sudah, hasilnya adalah ya, wow, banyak sekali ini. 0 derajat, 30 derajat, 90 derajat, 150, 180 derajat, 210, 270, 330, 360. Nah, mudah sekali. Oke. Mudah ya, nah, semangat belajar. Ayo semangat. Jangan sampai malas belajar matematika. Nah, ini anak-anak, ini latihan mandiri, silahkan dicoba ya untuk pemantapan di rumah ya. Oke, semangat, lihat soal, jangan patah semangat ya. Lihat intervalnya nih sampai 1 putaran ya. Ditanyakan persamaan trigonometri cos 2x tambah 45 dikurangi cos
dalam kurung min 2x tambah 40 sama dengan min akar. Dicoba ya. Ya, dicoba anak-anak. Yuk, semangat ya. Oke, demikian dari Yudi Channel. Jangan lupa, jangan bosan-bosan like, subscribe, and share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.